Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Adi Setiaputra dengan NIM K1521042 yang akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Lingkungan yang berjudul Pemanfaatan Air Hujan untuk Media Hidroponik. Berdasarkan BMKG, hasil pengolahan tren hari hujan di Indonesia secara umum, hari hujan memiliki tren yang bernilai positif, walaupun di beberapa wilayah bernilai negatif dengan besaran yang bervariasi. Sebagai contoh, jika kita lihat lokasi di Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makassar yang memiliki tren positif pada semua besaran intensitas hujannya. Untuk intensitas hujan 20 mm per hari warna hijau terlihat dari persamaan tren memiliki slope sebesar 0,1149 yang berarti hujan atau hari hujan dengan intensitas 20 mm per hari cenderung bertambah sebanyak 0,1149 hari setiap tahunnya atau sekitar 1,149 hari setiap dekade. Berikut adalah peta tren curah hujan di Indonesia bersumber dari bmkg.go.id. Lantas, apa penyikapan kita terhadap limpahan air hujan yang banyak ini? Bisa ditampung kemudian dimanfaatkan, atau hanya diresapkan ke tanah, atau dialirkan ke saluran air? Penyikapan yang saya ambil adalah ditampung kemudian dimanfaatkan. Alur pikir saya, air hujan dapat ditampung pada penampungan air hujan atau PAH. Kemudian kita lakukan filtrasi agar menghasilkan air yang bersih. Kemudian kita sesuaikan kadar pH-nya untuk tanaman hidroponik. Oleh karena itu, nanti kita akan membahas penampungan air hujan atau PAH. Kemudian kita bahas juga bagaimana sistem filtrasinya dan bagaimana ciri-ciri air bersih yang dapat digunakan untuk tanaman hidroponik. Kemudian kita bahas juga apa itu hidroponik dan bagaimana cara menyesuaikan kadar pH air hujan agar sesuai dengan tanaman hidroponik. PAH atau penampungan air hujan. PAH adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal dan dilengkapi dengan saringan. Ada yang berbentuk kolam untuk skala lingkup. Ini adalah contoh penampungan air hujan atau PAH. Jadi bagian-bagiannya ada atap sebagai bidang tadah atau pengumpul, kemudian talang air dari talang dimasukkan melalui pipa menuju bak filtrasi, kemudian bak penampungan air. PAH ini berdimensi 2 x 2 x 1,5 meter dengan volume 6 meter persegi atau dapat menampung 6.000 liter. Untuk waktu pengisian bak penampung ini sendiri menurut perhitungan saya adalah sekitar 1,5 jam. Tugas selanjutnya adalah filtrasi air hujan. Filtrasi air hujan ini ditujukan agar kita dapat menghasilkan air bersih yang layak digunakan. Adapun susunan-susunannya, yang pertama di lapisan teratas itu ada kerikil, kemudian di bawahnya sabut kelapa, di bawahnya lagi arang plus karbon aktif, kemudian ijuk, dan yang paling bawah adalah spons. Di filtrasi tadi kita mendapatkan air bersih dengan ciri-ciri. Kita melihat dari parameter fisika. Yang pertama, tidak memiliki rasa, kemudian tidak memiliki bau, dan airnya dalam kondisi jernih. Jika kita lihat dari parameter kimia, memiliki pH netral, kemudian tidak mengandung zat kimia berlebih dan tidak mengandung bakteri. Selanjutnya adalah informasi kimia air hujan. Pemantauan kimia air hujan oleh BMKG pada bulan Agustus tahun 2021. Konsentrasi dan pH ideal di berbagai wilayah di Indonesia berbeda-beda. pH yang cocok untuk hidroponik adalah berkisar 5,5 sampai dengan 6,5. Ini pada grafik tertera pada area berwarna hijau. Untuk selanjutnya adalah pengertian hidroponik. Secara harfiah, kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani yaitu hydro yang artinya air.
serta kata ponos yang berarti daya. Yang keduanya digabungkan membentuk arti budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Bagian-bagian pada hidroponik ada tanaman hidroponik, kemudian air sebagai pelarut nutrisi, ada cup sebagai wadah media tanam, dan rock wall sebagai media tanam. Berikut adalah model atau sistem hidroponik. Ada beberapa bagian, mulai dari drain tub untuk mengalirkan air kembali ke reservoir, kemudian ada air stone untuk meningkatkan sirkulasi dalam air yang mana bertujuan untuk menjaga kadar oksigen, kemudian reservoir untuk menampung air hujan yang telah difiltrasi dan disesuaikan pH-nya, kemudian water pump untuk mengalirkan air. Ada dua alat yang digunakan dalam penanaman hidroponik. Yang pertama ada TDS meter, alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan larutan nutrisi. Yang kemudian ada pH meter, alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman larutan nutrisi. Hasil dari penampungan dan pengolahan maka didapatkan air hujan yang bermanfaat untuk tanaman. Berikut manfaatnya. Yang pertama membantu fotosintesis, yang kedua membuat tanaman lebih hijau, yang ketiga membuat tanaman lebih segar, yang keempat menyuburkan tanah, yang kelima menutrisi tanaman, yang keenam menyuburkan tanaman. Ini adalah gambar contoh hasil dari hidroponik. Tanamannya segar, hijau, dan bersih ya. Simpulannya adalah air hujan dapat dijadikan media hidroponik melalui proses pengolahan meliputi filtrasi, sedimentasi, dan penyesuaian kadar keasaman terhadap tanaman yang digunakan. Air hujan yang digunakan tanpa melalui proses pengolahan tersebut tidak dapat digunakan karena akan menyebabkan kerusakan tanaman atau bahkan tanaman mati. Banyak manfaat yang terkandung pada air hujan yang tidak dimiliki air lainnya, seperti dapat meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman. Ada dua saran rencana selanjutnya antara lain sebagai berikut. 1. Melihat secara biologis manfaat air hujan terhadap pertumbuhan tanaman secara mendetail. Yang kedua, membandingkan antar hasil hidroponik media air tanah dengan hasil hidroponik media air hujan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.